Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial pengisian aplikasi rapot digital atau ARD MA Fatanul Burhan. Karena sistem ARD kita sudah terintegrasi dengan web MA Fatanul Burhan, jadi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah buka browser pada laptop Bapak Ibu sekalian. Baiknya menggunakan Google Chrome. Jangan lupa syarat utamanya adalah laptop Bapak Ibu harus terkoneksi dengan itu. Kemudian ketika jendela browsernya sudah terbuka, ketikkan mafb.pp.baitulburhan.com, kemudian enter. Kita akan diarahkan ke halaman web MA Fatanul Burhan. Selanjutnya arahkan kursor ke app edu. Nanti di dalamnya akan banyak aplikasi pendidikan yang sudah tersedia di MAFB. Kemudian pilih ARD. Tunggu sebentar, kita akan diarahkan ke laman ARD. Pilih yang jenjang madrasah aliyah. Klik. Nah, kemudian login menggunakan username yang sudah dibagikan oleh operator. Nah, ini misalnya punya Edi Abdillah. Login. Nah, inilah tampilan ARD di akun PTK. Tentukan dulu bobot dan KKM. Nah, ketika kita klik bobot dan KKM, kita akan diarahkan ke kelas-kelas di mana kita mengajar. Misalnya kita lakukan pengisian bobot dan KKM di kelas IPA. Nah, bobot RPH itu 60, bobot PAT kita isikan dengan 40, kemudian KKM-nya itu kita isikan dengan angka 70. Nah, beban jam itu beban jam mapel yang Bapak Ibu ampuh selama 1 minggu. Nah, kalau saya misalnya menggunakan mapel PKN itu bobotnya itu 2 jam per minggu. Setelah itu klik save. Tunggu sampai ada pemberitahuan bahwa proses penyimpanan berhasil. Nah, ini artinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya tugas Bapak dan Ibu guru ketika sudah muncul KKM itu sudah selesai proses di menu bobot dan KKM. Yang langkah kedua, kita akan menginput nilai harian, lalu nanti nilai akhir. Pertama kita input nilai harian. Klik input nilai harian, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik tanda panah ke bawah ini. Nah, klik salah satu kelas yang akan kita isi. Tadi saya mengisi ini ya, 10 IPA. Kita klik. Nah, kemudian kita cari. Nah, 10 IPA ini ada IPA 1, IPA 2. Misalnya saya mau input ke IPA 1 dulu nih. Wali kelasnya itu Pak Yoza. Input. Nah, kemudian ada 2 cara menginput nilai. Ada cara manual, tinggal diisi aja. KD itu materi. Dalam penilaian PH1 atau penilaian harian 1 materinya apa? PH2 materinya apa? PH3 materinya apa? Nah, di sini nilainya. Misalnya 80, 82 dan seterusnya. Itu ya, ingat. Yang harus diisi adalah minimal itu PH, nilai PH dan praktek minimal. Ini minimal ya. Diisi semua juga boleh. Nah, ada cara kedua yaitu menggunakan template. Gimana caranya supaya nggak satu-satu? Yaitu klik import Excel. Nah, setelah klik import Excel muncul tampilan ini, maka pilih unduh template. Nah, kemudian template akan terunduh. Kemudian kita buka template ini. Nah, ini ya, template-nya kita buka 10 PPKN. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini memudahkan Bapak Ibu dalam proses penginputan nilai di ARD. Jadi kalau sudah mendownload template-nya dulu, kita isi dulu secara manual. Materinya apa? Misalnya apa hak asasi manusia. Nah, ini semuanya tinggal di copy paste aja. Klik, kemudian sini,
klik di sini agar tidak mengubah format. Jadi cara paste-nya itu klik kanan, pilih yang value. Nah, sudah semua karena materinya pasti sama. Nah, setelah isi materinya, isi nilainya. Misalnya di sini 80, 82. Ya, anggap sajalah sama ya. Kita anggap sama, ini hanya contoh saja. Nah, sama face-nya itu value sehingga tidak merubah format. Nah, setelah isi ini itu kita minimal mengisi juga di kolom materi keterampilan. Ini kan manusia. Nah, ini materi keterampilan, misalnya bersikap toleran terhadap teman, nilai keterampilannya. Ini kita paste di sini sama dengan ini. Nah, nilainya itu, ini kelewat di atas ya. Nah, oke, ini pengetahuan, ini keterampilan. Jadi harus terisi nih, pengetahuannya itu harus terisi, keterampilannya terisi. Nah, di sini kita mau ngisi di nilai yang mana? Di proyek kah, di praktek, atau di portofolio? Misalnya kita ngisi di praktek 80 misalnya. Kita isi 80 semuanya. Kita isi dengan nilai 80 misalnya. Jadi Bapak Ibu nanti mengisinya sesuai dengan nilai yang mereka dapatkan. Oke. Nah, ini contoh satu penilaian harian harus diisi minimal 2 kolom PH dan kolom praktek. Selanjutnya diisi juga di penilaian harian 2, penilaian harian 3. Ya, minimal 3 penilaian harian minimal. 4 juga boleh, 5 juga boleh, 6 juga boleh. Tapi minimal itu 3 penilaian harian. Kita anggap saja ini biar cepet ya. Kita kopikan. Ini misalnya di materi PH2. Ini contoh saja biar cepet. Ini copy biar nilainya ada saja. Nah, setelah terisi semua, kemudian kita simpan. Ctrl S atau klik simpan gitu ya. Nah, kalau sudah disimpan, ini kan tadi ya, ini siap di-upload. Bagaimana caranya? Kita buka lagi ARD ya. Menu ke input nilai harian, pilih import Excel. Nah, pilih browse, kemudian pilih file Excel template yang sudah kita isi tadi. Ini kan tadi ya, klik di sini, kemudian open. Nah, kalau sudah muncul, kemudian klik simpan. Tunggu beberapa saat, maka akan ada pemberitahuan berhasil. Nah, inilah hasil yang kita input tadi. Tuh, sudah ada semua. Sudah ada semua. Klik simpan. Oke. Selesai sudah proses penginputan nilai harian. Nah, kalau sudah input nilai harian, tinggal satu lagi input nilai akhir. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan proses input nilai harian. Nah, klik input nilai akhir, kemudian pilih mapelnya, kelasnya ya, yang akan kita input nilai. Biar tadi sama, kita pilih kelas yang ini misalnya IPA 1. Nah, di sini sudah muncul tuh nilai PH berapa, tapi nilai akhir itu masih kosong di sini. Jadi masih kosong, belum lengkap. Karena apa? Karena belum mengisi nilai akhir. Caranya gimana? Bisa manual, bisa menggunakan template. Kalau manual, tinggal klik aja di sininya input nilai akhir. Nah, gini. Berapa nilai PAT-nya gitu ya. Nanti klik simpan. Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginput nilai dengan menggunakan template supaya lebih mudah.
dan lebih cepat. Nah, sama import Excel, kemudian pilih unduh template. Nah, kita akan mengunduh template atau format yang disediakan oleh aplikasi ARD. Ini templatenya. Kalau bisa ini disimpan menggunakan folder masing-masing biar nggak ketukar ya. Ini contoh saja biar cepat. Nah, kita buka template PAT atau nilai akhir. Nah, ininya masih kosong, belum diisi. Kita isi dengan angka 90 misalnya. 90. Nah, isi dengan 90. Oke, sudah masuk semua. Udah, ininya dibeginikan saja, kemudian kita simpan, close. Nah, kalau sudah disimpan, sama seperti input nilai harian, kita buka input nilai akhir, kemudian pilih jurusannya apa, kemudian kelasnya kelas apa yang akan kita input, kemudian pilih import Excel. Nah, kalau tadi unduh template, sekarang karena template yang sudah kita isi, kita pilih browse. Browse, pilih template PAT atau nilai akhir tadi, yaitu yang ini kan ya, nilai akhir. Klik, kemudian open, tunggu sebentar. Nah, sudah muncul, kemudian klik simpan. Oke, tunggu beberapa saat sampai ada pemberitahuan bahwa proses upload template di nilai akhir ini selesai. Lagi-lagi, ini sangat terpengaruh oleh seberapa cepat jaringan yang Bapak Ibu gunakan. Selain itu juga seberapa tinggi spek laptop atau komputer yang digunakan. Ini harusnya sih nggak selama ini ya. Ini lumayan lama. Mana ya? Nggak muncul-muncul ternyata. Oke, kita tunggu. Oh, ini prosesnya belum selesai ya. Oh, PAT sudah ada. Coba kita sinkronisasi. Nah, tuh sudah muncul. Sudah muncul ya. Ada beberapa yang mungkin tadi nilainya belum terinput. Jadi kalau sudah di-upload, klik sinkronisasi, maka muncullah nilai itu. Itu saja saya kira ya. Cukup jelas dan mudah sebetulnya. Tinggal login dan ikuti prosedur yang tadi saya sampaikan. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.